Kebijakan pemerintahan dan komunikasi pemerintahan. Kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik menurut Thomas Hardy adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik di atas mengandung makna bahwa 1. Kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Yang kedua, kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Pengertian kebijakan. Menurut William, mengemukakan bahwa secara etimologis, istilah polisi atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani. Akar kata polisi dalam bahasa Yunani yaitu polis atau negara kota dan pur kota yang kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia atau negara dan pada akhirnya berkembang menjadi polisi di masa Inggris abad pertengahan yang mempunyai arti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Adapun menurut Hodges dan Wortmann, sebagaimana dikutip oleh Talizi Duhundraha, mengemukakan kebijakan adalah serangkaian tindakan, sebuah panduan untuk bertindak. Dan adapun menurut James A. Anderson, yang dikutip oleh Talizi Duhundraha, mengemukakan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan oleh seseorang, aktor, atau seperangkat aktor dalam upaya menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dan adapun menurut Hogarth, kebijakan dapat dilukiskan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu. Dalam urutan waktu tertentu, kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Ia adalah suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan terarah. Poin B. Pengertian kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik. Menurut Carl J. Frederick, sebagaimana dikutip oleh Muksin dan Fadilah Putra, kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, sekelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan mewujudkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan atau kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Poin kedua, menurut Candler dan Plano yang dikutip oleh Hazel, Nogi, Tangki, Lisan, mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah atau kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, yaitu yang pertama, adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat politisi, pegawai pemerintah atau lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan di level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil, dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. C. Proses kebijakan pemerintahan. Hogarth mengemukakan bahwa proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai deretan berbagai keadaan di dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu kebijakan. Hogarth membagi proses kebijakan dalam 5 proses bagian. Yang pertama, penyiapan kebijakan. Ini mencakup perencanaan, artinya penyiapan secara sistematis dari kebijakan dengan bantuan pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dengan jalan ilmiah. Yang kedua, penentuan kebijakan, meliputi pengambilan keputusan mengenai isi suatu kebijakan. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan adalah penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih. Yang keempat, penilaian kebijakan mencakup penilaian isi, perwujudan, dan akibat kebijakan dan dari proses kebijakan. Yang kelima, umpan balik mencakup pengendalian kebijakan atas dasar informasi tentang akibat-akibat kebijakan dan juga tentang penyiapan, penentuan,
pelaksanaan, dan penilaian kebijakan. Menurut William Endon, proses kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses kebijakan pemerintahan digambarkan oleh William Endon sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah atau penyusunan agenda. Yang kedua, forecasting atau formulasi kebijakan. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan atau monitoring kebijakan. Yang keempat, adopsi kebijakan atau implementasi kebijakan. Yang kelima, evaluasi kebijakan atau penilaian kebijakan. D. Rintangan yang muncul dalam proses kebijakan pemerintahan. Menurut Hogerweg, ada 10 rintangan yang mungkin muncul dalam proses kebijakan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada bagian kebutuhan-kebutuhan, terdapat rintangan mengenai perumusan masalah, yaitu pengelolaan kebutuhan menjadi tuntutan perorangan. Yang kedua, pada syarat-syarat, terdapat rintangan mengenai pengelolaan tuntutan perorangan menjadi agenda kelompok. Yang ketiga, agenda kelompok. Rintangannya mengenai pengelolaan agenda kelompok menjadi agenda umum. Selanjutnya, pada agenda umum, terdapat rintangan mengenai pengelolaan agenda umum menjadi agenda formal. Yang kelima, agenda formal. Rintangannya mengenai pengelolaan agenda formal menjadi penyiapan kebijakan. Yang keenam, pada penyiapan kebijakan, terdapat rintangan mengenai pengelolaan penyiapan kebijakan menjadi penentuan kebijakan. Selanjutnya, pada penentuan kebijakan, terdapat rintangan mengenai pengelolaan penentuan kebijakan menjadi pelaksanaan kebijakan. Kemudian, pada pelaksanaan kebijakan, terdapat rintangan mengenai pengelolaan pelaksanaan kebijakan menjadi akibat-akibat yang dikehendaki. Pada akibat-akibat kebijakan, terdapat rintangan mengenai pengukuran akibat-akibat. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Terdapat rintangan mengenai pengelolaan evaluasi kebijakan menjadi umpan balik. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Tahapan-tahapan kebijakan pemerintahan. Dalam pandangan Ripe dikutip oleh Subarsono, tahapan kebijakan pemerintahan meliputi sebagai berikut: penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi, implementasi dan kebijakan, evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan. Dalam penyusunan agenda kebijakan ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan. 1. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. 2. Membuat batasan masalah. 3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan. Menurut Michael Howlett dan M. Rames yang dikutip Subarsono, tahapan kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik meliputi hal-hal berikut ini. A. Penyusunan agenda, yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. B. Formulasi kebijakan, yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. C. Pembuatan kebijakan, yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. D. Implementasi kebijakan, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. E. Evaluasi kebijakan, yaitu proses memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Secara umum, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat pakar kebijakan bahwa tahapan kebijakan meliputi tahap formulasi atau perumusan kebijakan, tahap implementasi atau pelaksanaan kebijakan, serta tahap evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan pemerintahan. Yang pertama, mengapa kebijakan penting? Kebijakan penting karena kebijakan dapat mengatur proses perumusan kebijakan. Akan tetapi, tidak sedikit kebijakan yang tidak berhasil diterapkan pada masyarakat dan berimbas kepada tujuan pelaksanaannya. Yang kedua, keberhasilan kebijakan terdiri atas 2 faktor. Yang A, mutu kebijakan atas substansinya. Kebijakan ini yang terlaksana diperoleh
atas fakta nyata atau kebenaran dalam pengidentifikasian masalahnya. Identifikasi di sini diartikan sebagai yang dilakukan, bukan sebagai plausible atau nalar, tapi actionable artinya dapat ditangani. Yang kedua, dukungan dan strategi kebijakan. Kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik dengan tidak adanya dukungan baik dari masyarakat atau dari substansinya sendiri. 3. Teknik perumusan kebijakan publik. A. Kebijakan yang bersifat rutin, artinya kebijakan dilakukan dengan mudah, tepat, dan cepat, serta berhubungan dengan pelayanan umum. B. Kebijakan bersifat analogis, perumusannya dianalogiskan dengan kebijakan-kebijakan yang lain, melalui syarat sebagai berikut. Yang pertama, data harus objektif. Yang kedua, pengambilan keputusan harus logis dan rasional. Yang ketiga, proses jelas dan dapat dijelaskan. Yang C, kebijakan bersifat kreatif. Kebijakan yang bersifat kreatif ini menerapkan sikap inovatif atau terobosan-terobosan baru, namun bukan berubah atau membuat kebijakan baru. G. Implementasi kebijakan pemerintahan. Donald Lisven Miller and Carl E. Van Horn mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individual maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Ada banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Merrill S. Gerendel, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yaitu yang pertama ada isi kebijakan atau content of policy yang mencakup yang A yaitu sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Yang B, jenis kemanfaat yang diterima oleh target group. Yang C, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. D, apakah letak program sudah tepat. Dan E adalah apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci. Dan yang F, apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Yang kedua, ada lingkungan implementasi atau content of implementation yang mencakup A. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Yang B. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Yang C. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Sementara itu, Daniel A. Mazmainer dan Paul A. Sabatir mengungkapkan ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang, dan variabel lingkungan. Donald Lisven Miller and Carl E. Van Horn, sebagaimana dikutip oleh A.G. Subarsono, mengajukan model implementasi kebijakan, di mana dalam model implementasi kebijakan ini terdapat variabel-variabel tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada ukuran dan tujuan kebijakan. Yang kedua, ada sumber-sumber daya. Yang ketiga, ada karakteristik agen pelaksana. Yang keempat, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Yang kelima, ada disposisi implementator sikap para pelaksana. Yang keenam, ada kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Evaluasi kebijakan pemerintahan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan. Evaluasi kebijakan publik mempunyai 3 lingkup makna, yaitu yang pertama, evaluasi perumusan kebijakan, yang kedua, evaluasi implementasi kebijakan, yang ketiga, evaluasi lingkungan kebijakan. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Adapun kriteria-kriteria atau indikator evaluasi kebijakan. Yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kecukupan, yang keempat, pemerataan, yang kelima, responsivitas, dan yang keenam, ketepatan. Berkaitan dengan evaluasi kebijakan, Samudra Wibawa mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan pemerintah atau kebijakan publik memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
eksplanasi, yang kedua kepatuhan, yang ketiga audit, dan yang terakhir akunting. Komunikasi pemerintahan. A. Definisi komunikasi. Menelusuri asal kata komunikasi, berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, berasal dari perkataan komunis yang berarti sama. Dari pengertian dan asal kata komunikasi tersebut, apabila dicirikan merupakan suatu karakteristik dari makna yang relevan dengan komunikasi manusia, yaitu kebersamaan. Dengan demikian, pengertian yang berkaitan dengan komunikasi pada kenyataannya merupakan fenomena sosial. Karenanya jelas bahwa aspek makna yang fundamental sebagaimana terdapat dalam komunikasi manusia adalah sifat sosialnya. Kajian lebih mendalam tentang makna bersama tersebut bukanlah berarti sama karena konsep tentang kebersamaan itu berbeda-beda di antara berbagai perspektif, namun mengupayakan suasana kebersamaan dalam perbedaan. Dari berbagai literatur komunikasi, kita akan menemukan pengertian komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pikiran, perasaan dari seorang kepada orang lain. Pendapat lain menyatakan komunikasi sebagai pengoperan ide dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi menuju pencapaian tujuan bersama atau kebersamaan makna. Menurut Insight yang juga dikutip oleh Erliana, Hasan mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Berlandaskan pada definisi dan pendapat tersebut di atas, bahwa dikemukakan secara umum bahwa komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia mengenai isi pikiran dan perasaannya. Pengungkapan isi pikiran dan perasaan tersebut apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat akan mampu mencegah dan menghindari konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, bahkan antar bangsa, sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. B. Definisi komunikasi pemerintahan. Mengenai definisi komunikasi pemerintahan ini, Tali Ziduhun Derahu mengemukakan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah. Pihak yang satu menggunakan frame of reference pihak yang lain pada posisi dan peran tertentu sehingga perilaku dan sikap pihak yang lain terbentuk, berubah atau terpelihara berdasarkan kesaling mengertian dan kesaling percayaan antara kedua belah pihak. Ada juga unsur-unsur komunikasi dalam pemerintahan, yaitu siapa, mengatakan apa, dengan atau melalui saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa. Pentingnya komunikasi dalam pemerintahan. Komunikasi ditinjau dari aspek persuasif berkaitan erat dengan kejiwaan dan emosional. Artinya, komunikasi secara persuasif adalah berkomunikasi dalam rangka mempengaruhi orang lain dengan usaha mengubah keyakinan, nilai, dan sikap mereka. Dalam hubungan kerja dikenal adanya komunikasi informasi dan komunikasi hubungan kerja. Komunikasi informasi biasanya disampaikan oleh pimpinan kepada unit-unit kerja di bawahnya melalui kegiatan apel kerja atau dalam suasana rapat. Sedangkan komunikasi hubungan kerja adalah suatu cara dalam menyampaikan kegiatan pemerintahan yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan pemerintahan tersebut dapat berhasil secara efektif dan efisien. Selain itu, mengenai pentingnya komunikasi dalam pemerintahan, Gondokusumo yang dikutip oleh Erliana Hasan mengemukakan bahwa aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi pemerintahan dalam hubungan kerja pada umumnya bertujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama yang baik antara individu dan antar departemen atau unit organisasi pemerintahan. 2. Mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi pemerintahan. 3. Mengurangi aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi. 4. Mendorong semangat kerja. Pentingnya komunikasi pemerintahan yang baik adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah. C. Kaitan antara kebijakan pemerintah dengan komunikasi pemerintahan. Semakin tinggi tingkat komunikasi politik langsung dan interaksi pemerintah dengan masyarakatnya, maka akan semakin mudah dan semakin terjamin bagi aspirasi masyarakat untuk dapat
sampai pada input dari proses politik dan proses pemerintahan, atau seperti proses penyusunan kebijakan pemerintahan, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan dan tindakan pemerintah dalam membuat suatu produk kebijakan yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat di negara atau daerah tersebut. Konsultasi publik merupakan istilah yang sering terkait dengan proses yang dilakukan oleh eksekutif, sedangkan dengan pendapat umum lebih sering terkait dengan proses yang dilakukan di gedung dewan atau kalangan legislatif. George C. Edward III mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan atau decision maker sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Poin D. Media atau saluran-saluran dalam komunikasi pemerintahan. Media disebut sebagai proses komunikasi sekunder. Pentingnya peran media sekunder dalam proses komunikasi yaitu efisiensinya dalam menjangkau komunikasi. Media yang dilakukan untuk menjangkau komunikasi adalah surat kabar, radio, televisi. Akan tetapi, para ahli komunikasi mengklaim keefektifannya hanya menyebarkan pesan-pesan yang bersifat informatif. Ahli komunikasi yang efektif dan efisien adalah komunikasi tatap muka. Terdapat kerangka acuan atau frame of the reference komunikan yang dapat diketahui oleh komunikator langsung dan juga pihak komunikator bisa memberikan tanggapan dan umpan balik. Proses komunikasi sekunder sendiri merupakan sambungan dari proses komunikasi primer yang awalnya bertujuan untuk menembus dimensi ruang dan waktu. Tentuan media yang digunakan harus berdasarkan ciri-ciri dan sifat media yang ada. Kita memiliki ciri-ciri masif atau massal, yaitu tertuju pada khalayak banyak atau relatif banyak. Sedangkan media nirmasa tertuju hanya pada satu orang atau hanya relatif sedikit. E. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Menurut Muljarto Djokrowinoto, partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk menyumbangkan daya pikiran dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Partisipasi dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa unsur. Menurut Sastroputro, unsur-unsur partisipasi meliputi yang pertama perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran. Yang kedua, kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. Yang ketiga, kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk sendiri tanpa dipaksa orang lain. Yang keempat, adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Selanjutnya, mengenai partisipasi masyarakat, Sastroputro mengemukakan ada beberapa sifat dan ciri-ciri partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu bersifat sukarela. Yang kedua, berbagai isu atau masalah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif. Yang ketiga, kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan atau informasi yang jelas dan memadai tentang segi atau aspek dari program yang didiskusikan. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam menentukan kepercayaan terhadap diri harus menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif. Berikut bentuk-bentuk partisipasi menurut Taliziduhu Draha dan Feby Fajur Rahman. Yang pertama, partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran. Yang kedua, partisipasi dalam bentuk materi. Yang ketiga, partisipasi yang bersifat skill atau keahlian. Yang keempat, partisipasi dalam bentuk tenaga fisik. Adapun mengenai tahapan-tahapan partisipasi, Taliziduhu Draha dan Feby Fajur Rahman berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 4 jenjang. Yang pertama yaitu partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Yang keempat, partisipasi dalam evaluasi.